bersama kita yang ditunggu-tunggu. Ah, ini idola gua nih. Siapa kalau bukan Boyke. Boyke, dokter Boyke. Dokter Boyke, sehat selalu Dokter Boyke. Alhamdulillah, Hadir sehat kembali. dan harus semangat. Yes, di Tonight's Clinic dan malam hari ini seperti biasa kita hadirkan Dokter Boyke. Niatnya adalah kita memberikan edukasi. Iya, betul. Ya, bukan untuk porno-pornoan atau membahas hal-hal yang hanya seks, tapi ada edukasi di dalam. Walaupun saya ke sana arahnya, tapi kan nggak semuanya seperti saya. Iya. Ada yang seperti dokter, ada yang seperti kalian ya. Dan malam hari ini kita akan konsultasi seputar urusan ranjang jadi sumber petaka rumah tangga. Ini bener banget, setuju kalau gue. Iya. Iya, jadi nomor satu sebenarnya itu adalah komunikasi. Kalau kita pernah melakukan penelitian terhadap 100 pasangan lah di klinik Pak Sutri itu, ya. Dan ternyata paling besar 50%-an itu adalah komunikasi. Masalah seks dan penampilan itu sekitar 30%-an. Ya. Artinya apa? Dia menjadi nomor 2. Sisanya baru yang lain-lain. Oh, Ya. nomor 2. Nah, oleh karena itu masalah ranjang tetap harus menjadi fokus. Karena di dalam masalah ranjang juga ada komunikasi juga, Betul. ada semua juga di situ ada gitu. Apalagi yang sudah menikah kan cenderung misalnya bertahun-tahun menikah pasti ada namanya bosan, Dok. Pasti itu. Ya. Itu pasti, nah, Dok, ya? itu yang paling dan itu yang sering menjadi alasan untuk berselingkuh. Baby, Heru. kalau lu sendiri berdua sama Meisha gimana? Mengatur itu di ritme supaya tetap membara gitu. Sampai sekarang membara. Sampai sekarang. Lagi di net ini lagi membara ini. Dari kisah semalam. Baca, Dok. Kadang-kadang orang ini tuh pulang dari sini udah diincar Loh, ya? karena dokter Boyke yang ngasih resepnya. Hal paling terbesar untuk mengatasi kebosanan Nah. suami istri. Pertama adalah bahwa mereka harus bisa menciptakan teknik-teknik variasi-variasi yang tidak membosankan. Tuh. Dari mulai tempat nih. Hari ini mungkin Meisha ngajaknya di atas tempat tidur. Tapi besok-besok di karpet, besok-besok di kamar mandi. Dapur, besok-besok di dapur. Di atas Nah rumah. itu baru tempat. itu Belum kalau misalnya pakaian. kita variasi di karpet, misalnya ada tomcat, itu gimana? Ya kalau ada tomcat kan kita juga kan yang namanya tempat itu dibersihin dulu. Oke, terus Dok selain Lu tempat apa lu lagi? bayangin tomcat, bayangin mini lo dong. Oh, iya. Yang kedua adalah pakaian, ya kan? Misalnya dua-duanya punya pakaian-pakaian spesial, misalnya mau Superman, kostum mau yang satu lagi Meisha mau punya Wonder Woman Nah, sebentar, atau kita- apa boleh kita atau dulu. pakai jaket kulit, Pernah terserah. pakai kayak gitu nggak? Kostum-kostum gitu? Kostumku Lu jelasin. pernah pakai baju apa. Giant ya kalau nggak salah ya? Gimana? Kalau Meisha sendiri ada variasi. Itu baju rumah, bukan baju itu. Nah, Suka itu dia. karena kan gue udah berhijab. Jadi benar-benar hubungan di tempat tidur itu jadi pol-polan karena dia nggak pernah ngeliat gue di luar rumah kayak dulu bikinian gitu misalnya. Tapi kalau sekarang tuh dia jadi bikini kamu jangan dibuang ya gitu. Elah, baby. Lingerie kamu jangan dibuang ya. Asli, Ya nggak apa-apa kalau deh, bilang Pak. apa? Beneran. Iya, maksudnya Jadi- ngebayangin baby ngomong gitu tuh lucu aja gitu. Contoh dong. Iya. Tapi 17 tahun menikah itu memang aku setuju yang dokter Boyke bilang. Kuncinya itu. Gue tuh punya celana gemes, Des. Celana berenang warna hijau. Tapi ketat banget. Nah, lu pikir lu gemes pakai itu? Bukan gue yang ngomong, dia. Oh iya. Meisha tadi boleh dilanjutin apa yang Meisha setuju dengan perkataan Dokter Boyke 17 tahun pernikahan? Iya, setujunya adalah kita memang harus pintar-pintar bikin suasana baru Variasi. sehingga kegiatan tempat tidur tuh bukan jadi rutinitas. Kadang-kadang gue suka sebel karena dia tuh orangnya kalau stres, kalau nggak punya duit, kalau banyak masalah, kalau ada tekanan apapun, dia tuh mintanya lebih banyak. Oke. Dibanding kalau lagi Lempeng, lempeng lurus. gitu ya, biasa Terlalu aja. jujur nih anak. Nggak Gak apa-apa. Ini kan ngobrol. Jadi gue harus memahami. Aku lagi punya duit juga. Enggak. Gini, aku kasih perbandingannya misalnya. 1 minggu biasanya dia minta 2 kali cukup. Ya. Tapi kalau lagi under pressure, dia bisa lebih dari itu. Itu cara mencari kesenangannya mungkin. Jadi salah satunya. kadang-kadang gue mikirnya kayak, aduh bosen deh gitu. Maksudnya
Salah ini. terus dia kan kadang-kadang nih dok, gayanya suka kayak abang-abang gitu. Sayang. Dia tuh suka kayak gitu, aku ilfeel kayak gitu. Jadi Buset kadang- ngajak kayak gitu. Mungkin dia juga sekali-kali pengen menunjukkan bahwa nggak usah terlalu formal. Iya. Justru itu Iya, bagian-bagian iya. yang menyenangkan tuh yang kayak gitu. Sekali-kali liar, sekali-kali alus-alusan, Iya sih. sekali-kali Tapi dari kan- belakang, sekali-kali iya dari sih. depan. Maksudnya dari belakang tuh dia peluk, Oh, misalnya kaget begitu. saya. Nah, tapi solusinya apa dok? Jadi Misalnya, surprise gitu ya, saya Dok? sudah misalnya bosan nih ya. Terus akhirnya ya kan biasanya untuk ngebahas tuh kan jadi kayak takut nggak enak, takut melukai pasangan atau takut bikin suasana nggak enak. Kalau udah ijab kabul mah nggak usah pakai nggak enak. Pengen apa ngomong. Ya kadang-kadang kan yang perempuannya apalagi kalau sudah berubah misalnya mengatakan melakukan hal-hal yang rada-rada sedikit dalam tanda kutip Nakal. ya. Nakal itu kan aduh kok kayaknya gua nggak sesuai deh dengan penampilan gue. Padahal itu kan kalau sudah di tempat tidur udah nggak ada urusan dengan segala macam. Anda adalah dengan muhrimnya dan Anda adalah Boleh suami bebas. atau istri bebas untuk melakukan apapun. Kecuali itu ya, Iya. hubungan seks saat haid, hubungan seks melalui anus. Itu yang nggak boleh. Tapi emang bener kan maksudnya kalau cari variasi adalah sesuatu yang baru dalam hubungan seks suami istri. Jadi kita tidak berkesempatan untuk mencari seseorang yang baru Iya, kan. dan kita tuh kan kita punya gaya, misalnya baby sukanya posisi gaya apa? kesukaan. Misalnya, misalnya sukanya posisi Cinderella menunggang kuda yang di atas ya, yang di atas, yang lakinya yang di bawah. Atau sementara si baby misalnya Belakang. sukanya dog position. Ah. Nah, jadi ketika ini dalam seminggu katakanlah 2-3 kali gantian aja. Aduh posisi favorit kamu deh sekarang. Jadi kita kasih kesempatan pasangan kita juga untuk mengeksplor ya. Iya. Posisi-posisi yang menyenangkan buat dia dan menyenangkan juga buat si wanita. Mungkin si wanita pada posisi dari belakang kadang-kadang suka nggak enak kan. Tapi hanya untuk menyenangkan di saat hari ini. Besok-besok kasih kesempatan dia gantian. Itu yang penting juga. Kayak pakai alat permainan bisa kan? Boleh. Saya pakai kartu gitu. Dildo. Enggak, masih pas Permainan. dibuka, posisi ini nih. Oh iya. Seru juga tuh. Pernah ya? Hah? Lagi mau dicoba? Ya, sex toys ya dok ya. Sex toys. Sex toys boleh, itu adalah sesuatu asal jangan kecanduan. Oh, oke. Asal jangan kecanduan. Karena kalau sex toys itu kan lebih perkasa daripada Ya. alat laki-laki kan. Karena dia tuh kan kerasnya dan semua bisa bergetar. Mana ada lah alat laki-laki bisa Saya bergetar. bisa dok. Bisa gue. Nah, Dok, yang namanya pria semakin berumur semakin tua, Ya. ada rasa mungkin ada fase-fase kurang percaya diri. Gue udah nggak perkasa kayak dulu, gue muda. Gitu-gitu rasa kepercayaan diri yang curhat. nggak ada orang-orang yang begitu loh Ada. yang merasa Dia perkasa, dia gue cuma tidak lebih memuaskan cepat aja." istri nih gitu kan. Iya Ya, benar. karena memang Perkataan lebih betul. Pria juga ada yang namanya andropause. Dia sejak umur 35 tahun, hormon testosteronnya tuh berkurang 1%. Terus ya. Dari Sehingga umur berapa, kemampuan Dok? seksnya juga 35. berkurang. 25, Oleh karena itu ya, satu yang bisa membuat hormon testosteronnya tetap bagus, olahraga yang cukup. Makan makanan yang memang afrodisiak seperti misalnya coklat, kambing, kemudian juga kerang, yang kayak gitu. Itu bisa dipelihara sehingga tetap hubungan seksnya tetap berkualitas. Tapi kok saya malah berasa lebih sekarang daripada 35 Ya, sebelum karena 35. kamu sekarang kan udah lebih mapan. Pria-pria itu lebih mapan, makanya kadang-kadang juga selingkuh dan skalanya itu terjadi ketika mereka usia-usia mapan, duit ada ya kan, pikiran udah nggak terlalu macem-macem, mikirin mesti cicilan rumah, cicilan apa. Jadi sekarang dia mencicil untuk mendapatkan wanita lain, itu yang paling bahaya. Lu berasa nunjuk dok, kenapa nunjuk saya? Begini kan. Tadi dokter gini. Hati-hati dok. Habis dia udah bilang, so sekarang lebih bergairah, ya mungkin. Iya. Dengan kondisi seperti ini sekarang lebih. Nah, silakan Baby sama Mesia kalau ada yang mau Apa ditanyakan. Beb, kamu biasanya banyak pertanyaan tuh, apa ya? Enakan kalau jangan ada dia nih enaknya. Ya udah gue diam, ayo ngomong-ngomong. Dok, kalau hubungan seksual itu yang berlebihan, dikategorikan berlebihan Oh, gitu iya, ya dok benar. ya. Itu kuantitasnya tuh seminggu berapa kali sih? Nah itu jawab yang jujur dok. Begini ya, harus mengingat umur. Ya kalau kita data-data yang kita kumpulkan memang ada 20% ada yang turun, ada yang lebih. Jadi kita yang ikut yang 80% dari seluruh dunia. Oke. Oke. Umur 20-30 tahun 1 minggu bisa 4 kali. 34 sampai 40 tahun bisa 2-3 kali. 45 tahun bisa 2 kali. 50-60 tahun 1 sampai 2 kali. Seminggu dok. Seminggu.
Berarti di atas 45 cuma 2 kali seminggu? 2 sampai 3 kali masih Masya Allah, bisa. Dok. Kurang, Dok. Dengar. Pantesan Mesya nanyain tuh. Enak dia. Pantesan dikit-dikit, sayang. 2 kali seminggu itu udah cukup. Kan ada orang soalnya Oh, Begini, nonton Dokter begini, Boyko nih. rahasianya kenapa? Laki-laki menikmati ejakulasinya itu setiap 3 hari sekali. Wanita menikmati orgasmenya bisa sampai terasa sampai seminggu. Apalagi kalau dia mengalami the whole body orgasm. Seluruhnya, jadi G-spotnya orgasm, semuanya ya, titik klitoralnya orgasm, itu bisa sampai 1 minggu. Kalau lo berasa kurang, Mesya berasa cukup, berarti Mesya kurang suka rasanya. Atau dapat itu the whole orgasm itu ya, Dok. Nah, tapi- Lo kenapa nih mikirnya nggak ke situ? Ah, santai Mikirnya- dong lo. Oke kalau gitu Dokter Boyko terima kasih banyak ya. buat ilmunya. Istirahat ya. Iya. Belum mau kemana? Enggak, maju dong. Oh iya. Mesya dan juga Baby terima kasih banyak, sehat selalu. thank you. Sekali lagi bahagia hingga akhir masa. Ya, udah 17 Yang tahun terbaik loh, buat kalian. hebat. Yes, menjadi contoh yang baik Iya, buat semua orang. untuk ya. yang muda-muda ini ya. Betul. Terima kasih juga Mayon Music All Crew. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Selamat malam. Selamat istirahat.